Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robito SPD, guru kelas 5 MI Mardotilah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswi PPG Daljab Bat 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan nomor induk mahasiswi 42411520461. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran di MI Mardotilah untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema mengenal organ pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yang belajar, Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Kami semua. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai belajar, tetapi alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang akan dipimpin oleh Ananda Sauki. Teman-teman, sebelum belajar mari kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul asma idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya Ibu akan periksa kesiapan kalian mau belajar. Nah, coba lihat lantai-lantainya masih ada sampah enggak? Nggak ada. Nah, coba Ibu lihat kerapian kalian. Sudah rapi apa belum ini? Sudah, Bu. Iya, bagus ya. Jadi kerapian itu adalah merupakan persiapan kalian dalam belajar. Berarti kalian artinya sudah siap untuk belajar. Sebelumnya, biar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo silakan berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya yaitu kita mau belajar, tapi kita harus fokus dulu. Sudah fokus belum? Sudah? Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi dimulai. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau belajar tentang susunan pencernaan pada manusia. Tapi sebelum belajar, Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ utama penyusun sistem pencernaan manusia, yaitu yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Berikutnya, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari setiap organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian, peserta didik dapat memberikan contoh sederhana menjaga kesehatan pencernaan. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari ya. Siapa kalian yang pernah sakit perut? Saya, Bu. Kenapa kira-kira? Diare. Apa penyebabnya? Makan makanan sehat. Makan makanan yang tidak sehat. Bagaimana makanan bisa menjadi energi? Ayo, karena apa? Karena adanya proses pencernaan. Terus apa lagi? Karena penyerapan sari-sari makanan. Kemudian karena apa? Karena adanya metabolisme di dalam tubuh. Oke, sekarang akan Ibu tampilkan video. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini ya. Silakan diamati ya. Ya, ada saja kamu sakit kok. Ya, Bom. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh tumbuhnya kotoran di usus buntu yang tumbuh di bagian bagian sisi dan skin. Radang juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada bagian. Gejala yang timbul antara lain perut dan demam, disertai muka, ada fever, dan mengalami demam. Perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi di Bogor. Tapi sampai saat ini tidak mempercayai diri untuk dibantu dengan jelas. Jadi, meskipun terjadi lagi kosong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bu. Pertama, harus selalu diceritakan dengan kamu sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang benar. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Usahakan makan dengan benar. Jangan terlalu cepat menelan makanan. Tidak sampai harus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan. Karena lambung tidak mengubah makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan dihindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan untuk makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihiasi oleh. Baiklah, setelah kalian lihat video tadi, Ibu ingin bertanya, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Orang tersebut itu bagaimana? Kenapa? Apa penyebabnya? Makanan terlalu pedas. Terus apa lagi? Apa? Ya, terlalu banyak makan asam. Nah,
sekarang kalian tahu bahwa kalau kita itu makan pedas-pedas ya, asam-asam, terus makanan itu hingga lalat, maka akan bisa menyebabkan penyakit perut yaitu diare. Lalu organ apa yang berperan dalam pencernaan makanan tadi? Apa saja? Apa tadi, Ilham? Lambung. Apa lagi? Usus halus. Terus? Nah, ya itu tadi adalah sistem alat pencernaan pada manusia yang berperan dalam mencerna makanan. Sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Jadi kita akan mempresentasikan sebuah masalah yaitu tentang apa tadi? Alat pencernaan. Tugas kalian adalah mengerjakan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja siswa. Nah, di sini nanti kalian mengidentifikasi fungsi alat pencernaan. Ya, kemudian kalian juga disuruh yaitu melengkapi diagram. Nah, tugas kalian itu melengkapi diagram. Nanti kalian diskusikan bersama teman kalian. Nah, kalau tidak ada yang bisa, kalian bisa bertanya kepada misalnya pertanyaan itu tentang Bu, gambarnya kok nggak kelihatan gitu. Bisa ya kalian tanyakan kepada Ibu. Tapi kalian di sini nanti disuruh melengkapi diagram ya. Kemudian mengidentifikasi alat-alat pencernaan. Seperti ini. Nah, di sini ada fungsinya mulut apa ya, nanti bisa didiskusikan sama teman kalian. Siap ya? Oke. Ini selesai. Silakan dikerjakan di lembar. Ini ya. Boleh dibuka ya itunya ya, boleh dibuka. Nanti jadi temannya bisa kerjasama nih. Ininya dibuka dulu nggak apa-apa ini. Nah, dibuka nah. Nah, jadi masing-masing bisa mengerjakan. Nih buka, bisa dibuka ya. Ayo. Buka saja. Ya, buka aja nggak apa-apa. Ini bisa dibuka ya. Nah, kerjakan sama ya bersama-sama sama temannya. Ya di situ aja ditulis ya. Kalau gambarnya ini kayaknya gambarnya sudah jelas nih ya. Nah, silakan dikerjakan ya.
Ayo sudah? Oke. Sekarang kita akan mempresentasikan tugas kalian di depan kelas. Masing-masing kelompok ada perwakilannya. Sekarang kelompok Ilham maju terlebih dahulu. Ya, 3 orang silakan dipresentasikan, dibacakan hasil kerjanya di depan teman-temannya. Dan kalian nanti tugas kalian adalah apa? Menanggapin ya, ditanggapi teman-temannya yang mengerjakan tugas ini. Silakan dibacakan Ilham. Pencernaan. Tidak memakan makanan sembarangan dan menjaga pola makan. 5. Apa yang terjadi jika salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Berikan satu contoh dan jelaskan dampaknya bagi tubuh. 6. Akan berdampak buruk bagi tubuh seperti sakit perut dan diare. Terima kasih, silakan. Bagaimana tanggapan kalian? Ada yang perlu disampaikan? Berikutnya adalah kelompok Sauki. Silakan perwakilannya untuk 3 orang maju ke depan. Baik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Makan tepat waktu dan makan makanan sehat juga. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Berikan satu contoh dan jelaskan dampak bagi tubuh. Diare, dampaknya akan membuat badan menjadi mual dan tidak enak badan. BAB yang kita keluarkan akan lebih encer dari biasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa yang mau memberi tanggapan? Gimana cara penyampaiannya? Udah dipahami enggak? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok Habibah, kelompok Fatina, kelompok Akila. Satu kelompok ini akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kemudian kalian menanggapinya ya. Silakan. Makanan akan melalui itu dari dan yang terakhir adalah dari yang telah kalian diskusikan dan yang telah disampaikan di depan kelas, di depan teman-teman kalian, kita mengetahui bahwa kita harus menjaga kesehatan alat pencernaan ya. Jadi menjaga alat pencernaan itu sangat penting sekali. Kemudian Ibu beri tanggapan ya. Kalian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 semuanya itu sudah bisa menyampaikan dengan baik. Hanya sebagian saja yang masih kurang percaya diri. Mungkin berikutnya nanti bisa berlatih kembali. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa kita itu harus menjaga alat pencernaan kita ya. Apa tadi? Gimana caranya? Gimana? Menjaga pencernaan kita gimana caranya? Iya, makan makanan yang sehat. Terus? Iya, makan yang teratur, tidak makan terlalu pedas. Susunan pencernaan kita terdiri dari apa saja tadi? Nah, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ayo. Pentingnya menjaga. Ya, pentingnya menjaga alat pencernaan. Hal apa yang menarik menurut kalian tadi? Belajar dengan melihat animasi. Oh, jadi belajar dengan menggunakan animasi. Jadi kalau menggunakan animasi menjadi penjelasan menjadi lebih menyenangkan, lebih mudah dipahami. Apalagi? Ayo.
Ada lagi yang ingin disampaikan? Apalagi? Ayo tadi setelah kalian belajar materi ini, apa yang kalian pahamin? Apa? Mengenal organ-organ pencernaan. Baiklah, pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Kemudian nanti akan Ibu lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan judul atau dengan topik kenapa kita bisa tumbuh menjadi besar. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dulu dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.